Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subtema 1, 2, dan 3 SPDB tentang 1. Interval nada, 2. Tentang penampilan tari kreasi daerah, dan yang ketiga adalah tentang reklame. Baik anak-anak, kita mulai di subtema 1 tentang interval nada. Sebagaimana telah kita pelajari di tema sebelumnya, interval nada adalah jarak antara dua buah nada atau lebih. Untuk di tema 8 ini, kita akan mempelajari interval nada harmonis dan interval nada melodis. Apa itu interval harmonis dan interval melodis? Interval harmonis adalah jika dua buah nada dimainkan secara bersama-sama. Misalkan nada C dan nada D dimainkan secara bersama-sama. Adapun interval melodis adalah jika dua buah nada dimainkan satu nada, kemudian disusul dengan nada lainnya secara berurutan. Misalnya, nada C dimainkan, kemudian disusul dengan nada yang lainnya, misalnya nada D atau nada E. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang lagu Ambilkan Bulan Bu, sampai kita dapat menyanyikannya dengan baik dan benar. Mari kita perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu berikut ini. Selanjutnya kita masuk pada subtema 2, karya tari daerah secara berkelompok, yaitu adalah karya tari yang dilakukan secara berkelompok paling sedikit diperagakan oleh 3 orang penari. Karya tari kelompok dibedakan menjadi 2, yang pertama tari tradisional, yang kedua tari kreasi baru. Contoh jenis karya tari kelompok: 1. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta, 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah, 3. Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian yang sering dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah. Pementasan tari Bedaya Ketawang dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari Serimpi ini dipentaskan dengan gerakan lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Tari Serimpi hanya boleh dipentaskan orang yang dipilih keraton, memiliki makna kesakralan dengan pusaka yang melambangkan kekuasaan raja. Berikutnya, tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada di masyarakat Kalimantan Timur, tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Baik anak-anak, kita simak bersama gerakan-gerakan dari tari Gantar.
Kita masuk pada subtema 3, menyampaikan informasi penting melalui reklame. Pada tema sebelumnya kita sudah membahas apa itu reklame. Untuk tema sekarang, coba kita ulangi sedikit apa itu reklame. Reklame adalah pemberitahuan kepada khalayak yang bertujuan untuk memberitahukan informasi suatu produk, jasa, atau pesan tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis reklame. Di antaranya adalah iklan, spanduk, brosur, embalase, poster, dan baliho. Kita bahas satu persatu jenis-jenis reklame. Yang pertama adalah iklan. Iklan adalah informasi kepada khalayak yang menawarkan produk atau jasa yang dipasang di media massa. Contohnya koran, majalah, di tempat umum atau di televisi. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk itu adalah kain rentang yang berisikan berita, ajakan, imbauan, dan promosi yang bertujuan untuk memamerkan, mengajak, atau hal yang perlu diketahui umum. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah reklame berbentuk selebaran kertas yang berisikan gambar dan tulisan yang menarik, berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Poster sering ditempelkan pada tempat umum yang strategis. Selanjutnya adalah brosur, yaitu selebaran yang berisi informasi tentang produk, jasa, layanan, atau program yang ditujukan kepada konsumen atau target. Brosur biasanya disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung. Berikutnya adalah embalase. Embalase adalah sejenis reklame yang dicetak dan ditempatkan langsung pada kemasan produk. Embalase berisikan informasi tentang keterangan atau identitas produk tersebut. Yang terakhir adalah baliho. Ini sejenis reklame yang berisi tentang penawaran suatu produk, jasa, atau informasi yang dilengkapi gambar dengan ukuran besar. Baliho biasanya ditempatkan pada tempat-tempat umum yang strategis seperti jalan raya. Setelah membahas tentang jenis-jenis reklame, sekarang kita membahas apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Yang pertama adalah pemilihan kata. Kata yang dipilih harusnya yang pendek, singkat, jelas, dan bermakna. Kemudian pemilihan jenis huruf. Huruf dalam membuat reklame harus menggunakan jenis huruf dan ukuran yang besar dan proporsional. Yang ketiga, menyertakan gambar. Adanya gambar membuat reklame yang dihasilkan lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan warna. Warna sangat berperan penting dalam menarik pembaca. Pilihan warna yang tepat dan tingkat kontras yang tinggi itu akan mudah dibaca dan mudah diingat. Berikutnya, tugas dari ustazah adalah yang pertama, menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kedua adalah menyebutkan 3 karya tari daerah secara berkelompok, jelaskan secara singkat maknanya, dan upload di KI 4. Alhamdulillah, pembahasan materi pada hari ini sudah kita selesaikan bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berbarokah bagi kita semuanya. Dan ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.